Sebelum kita bertafakur lebih dalam berkaitan dengan nikmat Allah ini, maka terlebih dahulu kita harus paham apa sebenarnya pengertian nikmat Allah. Dan nikmat-nikmat Allah ini ada yang berwujud material, ada yang berwujud non material. Ada yang berwujud benda-benda seperti nikmat dalam bentuk rezeki, sebagaimana yang Allah firmankan. Jadi kalau kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat, maka mustahabbah atau mustahab kita untuk menyebut-nyebut nikmat Allah itu. Alhamdulillah, tahun ini anak saya lulus masuk perguruan tinggi. Itu namanya tahaddus bi ni'matillah. Tahaddusu bi ni'matillah, menyebut-nyebut nikmat Allah itu adalah i'tiraf. I'tiraf itu artinya pengakuan atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat dalam kehidupan kita, dari nikmat-nikmat yang terlihat kecil dan sederhana sampai dengan dua nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, di mana kedua nikmat terbesar ini tidak semua hamba Allah mendapatkannya. Oleh karenanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi bahagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam itu. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Demikian juga untuk seluruh para tabi'in, tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama mu'tabar dari kalangan mutaqaddimin, dan juga ulama-ulama mu'tabar dari kalangan mutaakhirin ila yaumiddin. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah bertafakur terhadap nikmat Allah.
Tafakur itu artinya kita melakukan olah berpikir. Kita melakukan perenungan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Sebelum kita bertafakur lebih dalam berkaitan dengan nikmat Allah ini, maka terlebih dahulu kita harus paham apa sebenarnya pengertian nikmat Allah itu. Nikmat ini satu kosakata yang berasal dari bahasa Arab. Na'ima yan'imu ni'matan wa man aman. Jadi fi'lul madinya na'ima, fi'lul mudhari'nya yan'imu, masdarnya ni'matan, masdar miminya adalah man aman. Jadi kalau orang mengerti bahasa Arab, penyebutan ni'matun dengan man'amun itu adalah dua hal yang sama. Tapi dalam bahasa Indonesia lebih sering disebut kata nikmat, bentuk masdar, kata kerja yang dibendakan atau akar kata dari kata na'ima. Man'aman itu juga artinya nikmat, cuman bentuknya masdar mimi di dalam bahasa Arab. Kemudian apa pengertian dari nikmat atau man'aman itu? Dalam bahasa Indonesia, nikmat itu bisa diartikan dengan kelapangan atau rasa lapang. Bisa diartikan dengan kehidupan yang baik. Bisa diartikan dengan pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kata nikmat itu dalam tata bahasa Arab atau ilmu nahu masuk dalam kategori kosakata yang bersifat mustarak. Artinya satu kosakata memiliki arti lebih dari satu. Sehingga kata nikmat itu kadang-kadang bisa dalam bentuk sifat, tapi kadang-kadang bisa dalam bentuk kata benda. Bisa noun, kata benda, bisa adjektif, kata sifat. Kemudian seorang ulama ahlul lughah, ahli dalam bidang bahasa Arab, yaitu Imam Al-Jurjani, di dalam kitab beliau At-Ta'rifat, beliau menjelaskan bahwa nikmat itu adalah milik Allah dan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dalam hidup ini Allah memberikan dua model. Yang pertama adalah nikmat yang mendatangkan kebaikan. Yang kedua, Allah memberikan laknat yang mendatangkan keburukan. Jadi apapun yang mendatangkan kelapangan, rasa senang kepada diri seorang hamba,
maka itu adalah nikmat. Oleh karenanya nikmat Allah itu harus kita pahami, harus kita tafakuri, harus kita pikir-pikir, supaya kita menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, sekecil apapun nikmat itu. Kalau kita mempelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, surat yang terakhir di dalam Al-Quran itu, kita akan mendapatkan ada 34 kali Al-Quran menyebut kata nikmat yang bersifat berdiri sendiri, tidak bergandengan dengan kosakata lain. Hal tersebut bisa kita dapatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 211 dan ayat 231. Surat Ali Imran ayat 103, 171 dan 174. Surat Al-Maidah ayat 7, ayat 11 dan ayat 20. Surat Ibrahim ayat 6, ayat 28 dan ayat ke-34. Surat An-Nahl ayat 18, ayat 53, ayat 71, 72, 83 dan 114. Serta surat Al-Lail ayat 19 dan surat Ad-Duha ayat 11. Itulah 34 kali kosakata nikmat disebut-sebut di dalam Al-Quran. Jadi cukup banyak kata nikmat itu disebut-sebut dalam Al-Quran, supaya kita mentafakuri nikmat Allah itu. Maka Allah mengulang-ulangi kata nikmat di dalam Al-Quran sampai 34 kali. Kemudian kata nikmat disebut dengan digandengkan oleh kosakata lain. Ini di dalam Al-Quran ada 14 kali. Misalnya ni'matallahi, kata nikmat digabung dengan kata Allah, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Bentuk penyebutan seperti ini diulangi sebanyak 14 kali, di mana kosakata nikmat digabung dengan kosakata lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 231 ini Allah berfirman, wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah oleh kamu sekalian akan nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar kita senantiasa mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan cukup banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tapi kadang-kadang kita tidak memikirkannya, sehingga seolah-olah itu bukan nikmat Allah. Contohnya, jantung kita itu terus berdetak. Detak jantung kita itu tidak dikendalikan oleh pikiran dan perasaan kita. Jantung kita itu berdetak karena itu bahagian dari nikmat Allah yang memberikan nikmat hidup kepada kita. Tidak pernah jantung kita itu istirahat. Meskipun sekian mikrodetik, nggak pernah.
Dan jantung tidak pernah merasa letih untuk terus berdetak. Dan detak jantung itu perlu kita ketahui adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita sendiri pun tidak berkemampuan mengendalikan detak jantung kita. Karena Allah sudah menciptakan mekanisme dari detak jantung itu sebagai sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian oksigen yang kita hirup setiap hari itu juga nikmat Allah. Karena Allah tidak pernah minta bayar. Allah memberikannya kepada kita secara gratis. Tapi nikmat Allah dalam bentuk oksigen yang kita hirup itu baru terasa sebagai nikmat Allah pada saat kita sakit. Pada saat kita diopname di rumah sakit dipasang oksigen. Di situ kita baru paham bahwa selama ini Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, di antaranya dalam bentuk menggratiskan oksigen. Begitu kita sakit dan bernapas membutuhkan alat bantu tabung oksigen, kita baru tahu betapa mahalnya setiap hirupan oksigen yang kita hirup dari tabung gas oksigen yang ada di rumah sakit. Kalau satu tarikan napas saja dihitung Rp1.000, satu tabung itu berapa tarikan napas? Berapa yang harus kita keluarkan biayanya? Di situ baru kita bertafakur, baru kita merenung. Ternyata begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menganugerahi kita sehat sehingga kita bisa menghirup udara, menghirup oksigen itu dengan enak, dengan nyaman dan gratis. Itu baru kita pahami pada saat kita sudah sakit. Karena nanti begitu kita keluar dari rumah sakit, kita lihat daftar harga menggunakan tabung oksigen selama sakit. Sekian ratus ribu, sekian juta. Dengan kita bertafakur, dengan kita berfikir, merenung tentang nikmat-nikmat Allah ini, maka semakin terasalah betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-hambanya ini. Namun sebaliknya, adakah rasa sayang kita kepada Allah yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat dalam kehidupan kita? Adakah selama ini kita sudah beribadah dengan baik kepada Allah sebagai bentuk perwujudan pengabdian kita kepada Allah dari semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Begitu sayangnya Allah sama kita, tapi kemudian seberapa besar hati kita terpanggil untuk beribadah, mengabdi kepadanya. Kita diberikan penglihatan, dengan mata kita bisa melihat. Kita diberikan telinga, dengan telinga kita bisa mendengar. Seharusnya kita paham bahwa kita harus mensyukuri nikmat itu. Kenapa? Karena tidak semua hamba Allah yang diberikan mata kemudian bisa melihat. Dan tidak semua hamba Allah yang diberikan telinga kemudian bisa mendengar. Bersyukurlah kita diberikan mata bisa melihat, diberikan telinga bisa mendengar.
diberikan lidah bisa untuk merasa. Karena ada orang-orang yang lidahnya itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai alat perasa, sehingga apapun yang dia makan, apapun yang dia minum, rasanya sama. Disinilah kemudian kita dengan bertafakur, dengan berfikir dan merenung, diajak untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, betapa sangat bersyukurnya kita kepada Allah atas anugerah nikmat lidah yang bisa kita gunakan untuk merasa, sehingga kita bisa membedakan berbagai macam rasa dari makanan dan minuman yang kita makan dan minum. Karena ada orang minum air yang manis rasanya tawar, minum obat yang pahit rasanya juga tawar. Dia makan garam nggak terasa asinnya. Karena apa? Dia punya lidah, tapi indera perasanya sudah tidak berfungsi. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah, karena itu nikmat Allah. Diberikan nikmat lidah, kita bisa berbicara. Diberikan nikmat lidah, kita bisa punya indera perasa, sehingga kita bisa membedakan mana yang manis, mana yang pahit, mana yang asam, mana yang asin, dan seterusnya. Jadi kita harus bersyukur. Oleh karenanya di dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 34, Allah mengingatkan kepada kita semua, wa in ta'uddu ni'matallahi, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah itu, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana la zalumun kaffarun, sesungguhnya manusia itu sungguh sangat zalim dan sungguh sangat mengingkari nikmat-nikmat Allah itu. Ini artinya dalam perjalanan hidup para hamba Allah, lebih banyak hamba-hamba Allah itu yang zalim kepada nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dan lebih banyak hamba-hamba Allah yang mengingkari nikmat-nikmat Allah daripada mensyukurinya.